Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Saudaraku yang berbahagia, marilah yang pertama dan yang paling utama sekali sebagai hamba Allah, kita senantiasa harus mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai detik ini kita masih diberikan berjuta-juta kenikmatan, terutama nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul ihsan, nikmatul kesehatan, juga nikmatul kesempatan bagi kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salamullah semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi uswatun hasanah bagi kita semuanya. Saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang keutamaan berpuasa. Juga puasa membawa kegembiraan, kebahagiaan bagi orang-orang yang secara benar dan penuh keimanan menjalankan siamu Ramadan. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, lisaimi farhataini. Lisaimi, siapapun atau barang siapa yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan suatu kegembiraan selayaknya orang-orang yang akan melaksanakan pernikahannya. Adakah orang yang akan menikah itu merasa sedih, merasa tertekan, merasa hatinya tidak enak? Pastilah hanya satu kata, orang yang akan menikah, kebahagiaan, kegembiraan, itu yang tercermin, tersirat di dalam hati, jiwa, perasaan, dan perilakunya. Nah, orang-orang yang berpuasa adalah mereka akan bisa mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan itu. Maknanya apa? Maknanya bahwa ketika kita sadar dan melaksanakan siamu Ramadan, ada kebahagiaan dan kenikmatan yang akan kita peroleh. Terutama menjelang berbuka puasa. Kadang banyak orang yang tidak sadar ketika menjelang buka puasa, malah mereka bepergian. Mereka dengan alasan ngabuburit, mereka keluar rumah. Padahal menjelang berbuka puasa itu diharuskan dan dianjurkan bagi kita semuanya untuk berada di rumah.
dan kemudian kita memanjatkan doa-doa kepada Allah. Doa-doa yang baik, doa-doa yang mulia. Dan disitulah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegembiraan yang lain, lisaimi farhataini, adalah orang-orang yang berpuasa akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dijamin masuk surga. Maka hadisnya sudah beken. Ada 2 hadis, yaitu hadis siang dan hadis malam. Hadis siang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menjalankan puasa di siang bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan wahtisaban, kebahagiaan dan keikhlasan, serta dengan penuh kegembiraan, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah terdahulu. Kemudian hadis di malamnya berbunyi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Makoma, barang siapa mengisi perilaku-perilaku dengan amal soleh, kebagusan-kebagusan di malam bulan Ramadan, maka Allah pun akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita lakukan terdahulu. Karena siam Ramadan hanya dilakukan pada siang hari. Sedangkan malam harinya diwajibkan, dianjurkan kepada kita semuanya orang yang beriman dan bertakwa untuk mengisi siam Ramadan ini dengan beramal soleh. Dengan perilaku-perilaku baik. Dengan perilaku-perilaku yang bisa membawa kita kepada Jannatun Naim, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan sampaikan juga, di samping orang yang berpuasa akan mendapatkan kegembiraan, juga ada 4 hal orang yang melaksanakan Ramadan itu mendapatkan keutamaan kepada diri kita. Apa keutamaan yang pertama? Orang yang dengan sungguh-sungguh menjalankan siam Ramadan, orang itu akan mendapatkan benteng. Akan mendapatkan benteng dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis diurayatkan bahwa asyam junnatun, bahwa puasa itu adalah perisai. Perisai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita dihindarkan dari segala yang salah, segala kemaksiatan, diberikan petunjuk oleh Allah dengan perisai itu kepada kesolehan, kepada kebaikan. Itu yang pertama. Di mana kita akan selalu mendapatkan satu kebaikan-kebaikan. Karena dengan perisai itu, karena dengan junnah itu, kita umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan dibebaskan dari godaan-godaan syaitan.
Itu yang pertama. Kemudian keistimewaan yang kedua, kemuliaan yang kedua, keutamaan yang kedua ketika Ramadan datang dan kita menjalankan siamu Ramadan dengan keimanan, dengan wahtisaban, kebaikan-kebaikan, kebagusan, Allah langsung yang akan terjun menilai siam kita dan akan meningkatkan pahala-pahala kita semua dengan segala kebaikan, amal soleh yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, pada bulan Ramadan ini, baik siang ataupun malam, akan melahirkan, akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, di bulan Ramadan ini, waktu siang maupun malam, akan dikabulkan doa-doa kita semuanya, orang yang beriman, yang bertakwa. Maka para ulama membagi satu bulan Ramadan ini menjadi 3 bagian. Ada yang mengatakan 10 hari yang pertama adalah hari-hari yang penuh rahmat, penuh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya tadi kita sudah baca. Inna rahmatallahi qaribum muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat-sangat dekat dengan orang-orang yang selalu berbuat kebajikan, beramal soleh. Maka 10 hari pertama ini rahmatnya Allah di bulan Ramadan tidak hanya berlaku bagi orang-orang Islam yang beriman, yang bertakwa, dan yang menjalankan Ramadan saja, tetapi kepada seluruh umat manusia. Satu contoh, begitu satu Ramadan datang, umat Islam mengatakan, marhaban ya Ramadan, Ramadan Mubarak. Semua orang pada meremo dengan dagangan-dagangan dan jualan-jualannya. Semuanya laku. Apapun yang dijajakan, semuanya laku, akan dibeli oleh banyak orang. Maka rahmatnya Allah pada bulan Ramadan 10 hari yang pertama adalah meningkatkan ekonomi umat manusia. Itu ditinjau dari sisi ekonomi, belum yang lain-lain. Kemudian 10 hari yang kedua adalah maghfirahnya Allah hadir di situ. Maka barang siapa yang menjalankan siamu Ramadan dengan penuh keimanan dan wahtisaban, kebaikan-kebaikan, kemuliaan, kegembiraan, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. 10 hari yang ketiga adalah itqu minan nar. Dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Ada 8 pintu surga. Oleh sebab itu malah di bulan Ramadan ini kita masuki 8 pintu surga itu dari mana saja. Yang pertama, dari pintu sholat, pintu zakat, pintu berpuasa di bulan Ramadan ini. Kemudian pintu haji, pintu syahadat, dan beramal soleh, dan pintu-pintu yang lainnya selalu akan dibuka oleh Allah. Dan pintu neraka dikunci erat-erat. Maka dari itu marilah kesempatan yang penuh rahmat ini, kesempatan yang penuh kemuliaan ini,
kita manfaatkan sebaik-baiknya. Agar rahmatnya Allah, agar mahfirahnya Allah, itqu minanar, bisa kita dapatkan selama bulan Ramadan ini. Saudaraku yang berbahagia, demikian sekelumit keutamaan bulan Ramadan bagi kita semuanya. Maka mari sekali lagi jangan kita sia-siakan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.